Keluhannya owner yang ketemu sesama owner akhirnya gini, karyawanku ki kalau pinter keluar ya. Kalau karyawan itu sudah masuk di tempat kerja kita, sudah berjalan hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Masa iya mereka terus jadi pramuniaga terus? Masa iya mereka mau jadi kasir terus? Maka kita perlu menyiapkan jenjang karir untuk tim kita. Karena jenjang karir ketika disampaikan di awal perusahaan Pambayun, ada jenjang karirnya seperti ini. Kalau teman-teman masuk sebagai pramuniaga, teman-teman akan bisa menjadi kasir, akan bisa menjadi admin, akan bisa menjadi kepala toko, akan bisa menjadi supervisor. Jadi karyawan punya harapan, oh aku punya ruang bertumbuh nanti di situ. Aku nggak akan gini-gini aja gitu. Maka dia akan terchallenge untuk bekerja dengan baik. Nah, gitu. Nah, jadi kalau saya melihat cerita, mendengar cerita beberapa owner teman-teman saya, mereka itu merahasiakan gajinya. Apakah itu boleh? Boleh. Tapi saya kurang suka. Saya lebih suka memberitahukan gajinya kepala toko sekian, admin sekian, pramuniaga sekian, supervisor sekian, supaya mereka terchallenge. Kepingin, kalau pengen gajinya naik, berarti aku bisa jadi ini, aku bisa jadi ini. Tapi kalau kita menyembunyiin gajinya, ya mereka nggak terchallenge kan akhirnya. Nah, jenjang karir juga bisa menumbuhkan loyalitas kerja karena mereka punya harapan. Jadi mereka tidak keluar dari bisnis kita, dari perusahaan kita karena mereka ada yang diarep-arep gitu. Nah, jenjang karir yang jelas akan mengurangi turnover yang tinggi. Kalau tidak ada jenjang karir, biasanya mereka merasa mentok karena merasa dirinya tidak bertumbuh. Apalagi sekarang ini kita punya karyawan generasi Z ya. Gen Z itu dinamisasinya cukup tinggi. Kalau kita tidak membuat mereka bertumbuh, kita tidak menciptakan ruang bertumbuh bagi mereka, bisa saja mereka cepat hengkang dari kita. Ya. Nah, dengan membuat jenjang karir, kemudian kita jelaskan, karyawan itu jadi tahu tangga karirnya. Oh, nanti saya sekarang masuk ini, saya nanti kalau bagus jadi ini kok. Nanti saya jadi ini kok, gitu. Itu akhirnya menumbuhkan semangat belajar yang tinggi. Karena mereka tahu mereka punya kesempatan untuk naik jabatan. Nah, jenjang karir bisa lintas divisi. Jadi kalau di saya, anak toko, kepala toko yang bagus, itu bisa kita masukkan ke divisi klinik minimarket misalnya. Kita masukkan di divisi marketing atau kita masukkan apa. Nanti kita jelaskan. Nah, jenjang karir internal nggak ada, karyawan akhirnya ngelirik jenjang karir eksternal. Apa yang terjadi, yang dimaksud? Aku nanti di sini pol-pole ya jadi admin. Maka dia gini, udahlah aku nggak apa-apa, di sini aja dulu jadi admin, nanti kalau aku udah pinter admin, aku akan keluar jadi kepala toko di tempat yang lain. Artinya perusahaan kita akan menjadi batu loncatan saja. Keluhannya owner yang ketemu sesama owner akhirnya gini, karyawanku ki kalau pinter keluar ya. Nah, karyawanku kalau sudah pinter keluar. Nah, ini biasanya terjadi karena tidak ada jenjang karir di kita.